dari kebiasaan Anda aja nih. Jadi kalau Anda kebiasaannya lihat yang begitu atau klik yang begitu, datangnya seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari zina. Ya, dan apakah kalau saya bertobat dosa zina saya yang lalu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala? Saya senang sekali dengan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita, berarti Anda dan saya kan, kita semua bisa terhindar dari zina. Nah, itu bagus sekali untuk kita semua karena banyak potensi-potensi yang bisa menjerumuskan kepada itu. Ya, baik misalnya dari zina mata, zina telinga, zina mata melihat hal-hal yang nggak pantas untuk dilihat, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kemudian zina telinga mendengar kalimat-kalimat yang kotor yang mengarahkan pada hasrat seksual pada tempat yang tidak benar. Ya, dan perbuatan-perbuatan yang juga sekarang banyak sekali perangkat-perangkatnya, semoga Allah hindarkan kita dari itu. Termasuk juga iklan-iklan ya. Saya tuh sering kalau lihat misalnya baca ada komentar tunjukin admin kan, oh, kenapa Ustaz ini kok ceramah tapi iklannya snack video. Itu kan algoritma YouTube dari kebiasaan Anda aja nih. Jadi kalau Anda kebiasaannya lihat yang begitu atau klik yang begitu, datangnya seperti itu. Tapi kalau Anda kliknya misalnya yang baik-baik ya, atau iklannya muncul ketika ada, itu kan dari kebiasaan Anda buka kan, itu algoritmanya tersusun dengan kebiasaan kita buka laman apa dan sebagainya. Jadi Anda sendiri sebetulnya yang mengkreasikan itu. Jadi mengkoreksi untuk membuka sesuatu itu yang benar sehingga nggak datang iklan-iklan yang nggak diharapkan gitu kan. Baik. Lalu apakah kalau ada ini si fulan atau fulan yang bertobat dosa zina yang lalu bisa diampuni? Insya Allah. Bahkan jelas ayatnya. Quran surah ke-39, ya, Az-Zumar ayat 53. Dan ini kan turun ketika ada seorang ingin bertobat dari dosanya. Ya, dan ini dosa besar gitu kan. Bahkan ada lihat menyebutkan dari zina. Ya, apa yang disampaikan Allah di sini? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, wahai hamba-hambaku, masih disebut hamba, dianggap hamba, diaku hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, "Hei hamba-hambaku," katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku yang israf berlebihan. Jadi israf itu udah standar tertinggi dalam dosa. Ya, jadi ada khata, nanti ada afu pasangannya, ada dzambun, ada ghafir pasangannya. Ghafir Quran surah ke-40 misalnya ayat 3, ghafiridzambi dzambi wa qabilit taubi. Kemudian ada naik lagi dzunubun, ada ghafar pasangannya seperti surat Nuh ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ada ghafur. Kalau naik lagi dzunubun ma'zulmi, jadi khata'un, dzambun, dzunubun ma'zulmi pasangannya ghafur, kemudian israf pasangannya rahim. Ya, israf pasangannya apa? Rahim. Makanya disatukan di Al-Baqarah ayat 286 kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana khata'. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu dzambun dan dzunubun ma'zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, seperti israf. Wa'fu 'anna al-'afu waghfir lana, ghafir, ghaffar dan ghafur. Warhamna rahim. Nah, tingkat tertinggi ini dosa-dosa besar, seperti zina kan dosa besar. Yang membunuh dosa besar. Maka kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim." Hai hamba-hambaku yang pernah berbuat israf. Mungkin ada sebagian yang pernah zina, pernah membunuh, dosa-dosa besar, ya, pernah korupsi, mau tobat dan sebagainya. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Dia mau tobat, mau kembali karena mungkin doa orang tuanya, doa sekitarnya, kesadaran dirinya, kan? Kemudian la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu seluruhnya sepanjang kamu mau tobat. Sepanjang mau tobat. Makanya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang tobat dan berusaha kemudian kita mendekat kepada Allah. Dan Allah pun berikan jalan sampai titik terakhir dia, sampai nyawa di kerongkongan. Kan yang paling viral itu kisah Firaun kan? Ya, Firaun, Allah menerapkan keadilan, memberikan contoh kepada kita. Ini Firaun, Firaunnya, ya, yang merasa paling kuasa, hobi bunuh orang dan sebagainya, zalim dia, masih diberikan kesempatan untuk tobat dengan diberikan bimbingan dari dua nabi. Kurang apa coba Musa dengan Harun? Ya, diutus untuk Firaun. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Datanglah kepada Firaun, dakwahi dia dengan penuh kelembutan. Dia sudah mulai menyimpang. Jadi bukan masalah kekuasaannya yang salah. Kekuasaan silahkan berkuasa, nggak ada masalah gitu kan. Cuma ketika menyimpang dari kekuasaan, ingatkan kata Allah. Diingatkan itu karena sayang. Kalau nggak sayang dibiarin. Ya, oke, kalau ada ulama bisa mengingatkan, ustaz mengingatkan, kita yang keliru dan sebagainya, nggak usah marah. Kan? Nah, kalau kebaikan kita terima dengan cara yang baik dan mengingatkan pula dengan cara yang baik. Karena kalimat Qur'annya faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan cara yang lembut. Ya, supaya dengan kelembutan itu la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Ya, ingat kembali bahwa keliru, dia khawatir, dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Firaun pun dapat diberikan petunjuk oleh Allah dengan dua nabi. Bayangkan, cuman dianya yang nggak mau. Ya, begitu nyawa ke kerongkongan baru munculkan daya tawar gitu. Itu yang jadi persoalan.
Ya, jadi semua punya kesempatan untuk kembali. Makanya saya sering katakan Allah sangat mencintai para pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya, jadi saya support teman-teman saudaraku ini atau saudariku, ya kembali kepada Allah, ya, dan tutup semua, jangan diungkap kemana-mana. Kalau sudah berdosa, taubat kita kepada Allah, minta maaf kalau terkait dengan hak-hak manusia. Setelah minta maaf, berbuat lebih baik. Terus, dan lupakan itu semua, berbuat lebih baik, sampai kita merasakan kebaikan itu nikmat dilakukan. Itu halawatul iman namanya. Itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda taubat itu kan ketika kita menyesali, kemudian ada rasa nggak enak untuk mengerjakan lagi atau bahkan mendengar, ya ini saya nggak mau dengar, acara-acara gini sudah nggak suka dan sebagainya. Terus berganti jadi kebaikan. Nonton yang bagus-bagus, bacaan yang baik, enak sholat dan sebagainya. Itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini saya kira semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi baik, untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sungkan kita mendoakan setiap orang termasuk diri kita sendiri. Ya, untuk selalu berusaha ya, konsisten pada nilai-nilai kebaikan.